Oke, so bikin project namanya seperti ini, DS09 missing value. Oke, ya, so masuk ke Kaggle, supaya kita buat ini, Kaggle. Oke, so nanti kita cari di sini missing value. Nah, missing value ini bisa diisi, bisa diabaikan. So, kita lihat dia bisa pakai filling, bisa pakai deleting dia. So, handling missing value. Nah, ini dia. Saya kasih nanti linknya ke kalian, supaya bisa kalian kalian coba ya. Fill missing value itu ada pakai macam-macam di sini. Oke, so ini saya kasih linknya. Oke, boleh dibuka dulu. Ambil dibuka filenya, kita lanjutkan. Oke, so you buat konsep di sini. Apa konsepnya? Number two, ya load dataset. Ya, import library. Nanti number three-nya adalah load dataset. Ya, silakan dibuat dulu seperti ini strukturnya ya. Ya, dataset and might be lah. Ya, dataset might be incomplete. Ya, artinya dia tidak lengkap. Oke, dataset might be incomplete. Nah, the null atau empty cell ah, should be handled. Nah, oke. Empty cell-nya harus di handle. Gimana caranya? With two ways. Oke, so number one, kamu bisa melakukan delete baris yang consist of null value. Nomor dua, kita lakukan fill the null value with. Nah, dengan apa di sini? Kita isi nilai yang kosong um, dengan nilai yang mendekati. Berarti di sini dengan with a closer lah, closest yang dengan meaningful value. Nah, value-nya harus yang uh, dekat dengan dia dan juga dia ada maknanya, jadi nggak sembarang dibuat ya. Nah, silakan dibuat dulu ini. Oke, so di sini saya pakai dia ChatGPT ya. Ah, yang mau saya buat adalah ini I am working with handling missing value. Okay, I'm working with handling missing value in Python. Oke, dari sini, what? Give me example of uh, student score with subject. Oke. Student grade. Ya, give me example of student grade with subjects with some subjects uh, have no score or missing. Nah, udah, itu aja. I'm working with handling missing value in Python. Give me example of student grade. Some give me example of data set of student grade. Oke, itu dulu ya, silakan. Oke, so saya run dia. Nanti dia kasih ya, seperti ini. Ya, dia kasih sebuah dataset contoh yang datanya Ali, Siti, John, May dengan Rush. Nilai Math, Science, English, historinya ada yang empty. Oke, so ini kita boleh copy. eh, saya nggak tahu apa kalian itu punya hal yang berbeda. Boleh-boleh saja, ya, nggak mesti sama.
Oke, silakan di copy, nanti dimasukkan ke dalam code yang tadi. Ya. Nah ya, setelah kita masukkan ke Google Colab, kita run. Nah, kalau di saya hasilnya seperti ini. Nah ini, ya. Student, dan dia memiliki beberapa nilai-nilai yang missing. Nah ini missing nih, missing, missing, missing. Oke, ya. Nah, kalau mau lebih banyak lagi, bisa kita minta dia generate lebih banyak lagi. Oke, generate more instance atau more rows boleh, instance. Oke, up to 10 rows. Nah, boleh. Minta dia bikin lebih banyak lagi, jalankan, nanti dia akan kasih kita larger dataset. Oke, ya asik ya kalau kita bisa. Nah, so ini kamu copy, masukkan lagi ke bagian code yang tadi. Yes, jalankan. So kita punya 10 data dengan beberapa yang NaN. Oke, itu dulu kita bisa belajar memadukan AI dengan uh, pelajaran kita. Ya, you observe the data and then you find that this is a null value, don't have value here. So not a number or not a number lah. Jadi bukan sebuah angka di situ. Dia kasih tanda. Ada berapa ini missing value-nya? Nah, ini bisa kita cari nanti. Oke, so di sini import libraries, yang ini berarti ya. Nah, kamu bisa keluarkan ini, yang datanya ini, oke, keluarkan aja, ya, datanya buat aja di dataset ini, supaya dia ke split ya. So benar-benar loadnya di bagian sini. Oke, adjust sedikit kan. Oke, so kita masuk ke yang nomor 4. Nah, yang nomor 4 ini untuk melihat ada berapa yang missing sebetulnya gampang ya. Di sini inspect dulu. Ya, inspect. Lalu caranya kamu bisa pakai DF-nya, data frame-nya tadi yang sudah dibuat. Di sini data frame-nya kamu tinggal buat dia menjadi info. Nah, nanti muncul dia. Ya, kalau kamu lihat di sini, dia akan melakukan melakukan uh, meresume ya, melakukan summary di sini bahwa kita punya 10 entry, betul oke? Nah, kolomnya 5, berarti 5 baris ya. So, kalau kita lihat di sini, ada 10, tapi dia 5 kolomnya. Oke, gitu ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 kolomnya. Barisnya 10 ke bawah. Nah, untuk yang student, kolom student, itu lengkap semua. Karena dia 10 yang non-null. Ya, tapi untuk yang math, 8 yang non-null. Berarti ada apa? 2 yang missing. Ya, kalau untuk science, 7 yang non-null. Berarti apa? 3 yang missing. English, 8 non-null, berarti 2 yang missing. History, 7 yang non-null, berarti 3 yang missing. Oke, ini dulu silakan dilakukan di F-info. Ya, supaya aman, kita perlu melakukan duplicate data. So, di sini, number 5, kita coba duplicate atau copy dataset dulu. Oke, so untuk copy dataset sebetulnya gampang. Kamu bisa melakukan memanggil df tadi. Kalau saya bikin misalnya df copy one, ini berasal dari df copy lah. Jadi kamu bisa bikin 2 copy lah, ya. Misalkan copy one dengan copy two. Nanti kita akan memakai dia supaya kita tidak mengubah data yang aslinya. Oke, so di sini saya buat ya copy dataset. So in order, so you can keep the original version, not alter. Jadi original version itu tetap sama. Kita pakai copy.
ya. And later on you may use the copy file. Jadi kalau bisa pakai file yang di copy-nya supaya aman. Nah, ini kamu bisa pakai copy filenya. Oke, ya. So after you copy, kamu bisa lihat copy satunya apa isinya. Wah, yo, BF copy, data frame is not defined. Hmm, DF copy, DF copy. Ya, sorry, 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 ada yang salah ini. Copy that is not defined. Expect error dulu. Lembiran kali Kak. Hah? Lembiran kali Kak. Eh, Aku belum ya? soalnya, aku Oh, belum soalnya ya? sama banget bisa kok. Oke, lupa ngeran. Maksudnya harusnya sih ada. Oh iya, oke, lupa saya ngeran. Thank you, thank you. Ya, jadi kita pakai yang kopinya aja nanti ya. Jangan pakai yang yang aslinya. Oke. Jadi saya hapus dulu, ya run dulu, lalu buat satu lagi. Jalankan aja dia. Dia sudah memberikan hasil yang sama persis. Jadi yang nanti yang file yang aslinya kita nggak usah ubah-ubah lagi. So, dia sudah tercopy, kita pakai yang ini selanjutnya ya. Oke, close aja ini. Nah, kita sekarang mau bikin teknik untuk melakukan missing, menghandling missing value. So, di sini saya coba bikin nomor 6 ya. Ini approach, so approach one gimana? Ya, delete, delete rows. Ya, ini yang paling malas nih. Hapus aja semuanya lah. Kalau dia ada kosong-kosong, hapus dia. Itu. Ya, kalau dia ada kosong, dihapus gitu katanya. Cuman ini agak kurang bagus karena nanti mengakibatkan data kita menjadi berkurang. Kita pakai drop not available in place true, lalu coba di print. Apa hasilnya? Lihat sekarang. Ya, so ini dia hapus semuanya sehingga ya semuanya jadi kosong. Kok gitu? Iya, kenapa? Karena data kita memiliki semua baris ada yang kosong. Ini ada yang kosong, berarti hapus semua. Ini ada yang kosong, berarti hapus semua. Ini ada yang kosong, hapus semua. Ini ada yang empty, hapus semua. Wow, ini hapus semua nih. Ini hapus semua. Akibatnya nanti dia kehapus semua itu. Nah, itulah bahayanya ini. Ya, bahaya sekali dia. Oke, nah kalau mau modif sedikit ya supaya jelas ada sisanya, saya modif sedikit datanya. Ya, so ini saya ambil ya supaya bagian ini saya modif, saya ganti nilainya dengan sebuah nilai. Saya kasih 80. Oke, ya kalian juga bisa buat sebuah satu row yang memang dia eh, lengkap ya. Coba ya, mana nih yang lengkapnya nih? Kalau ini lengkap nggak nih? Coba jalankan dulu. Satu baris yang lengkap. Yang inilah Lina history, history yang Lina. So Lina terakhir yang historinya. Oke, ini saya bikin nih. Yang saya bikin adalah 90. Oke, so saya run dan kita punya. Oke, sebentar dia. Dan dia punya yang lengkap ya. Kalau ini udah ada lengkap semua, nanti kita drop dia, otomatis nanti akan menjadi copy lagi. Oke, nanti otomatis kita di drop, nanti dia ada tinggal dua yang memang masih berisi. Ya, oke, saya stop dulu di sini. Nah, jadi kalau kita ulang sebentar lagi ke atas, saya ulang lagi tadi. Kalau kita coba jalankan tadi, ada perubahan memang di sini tadi. 10 yang student, 10 not null. Artinya dia lengkap. Math ada dua yang null. Ini 7 yang null, 8 yang nol, 2 yang nol, satu yang nol. Oke. Dengan def info ini sebenarnya kita bisa melihat potretnya. Tapi kalau memang masih kurang, coba di bagian inspect lagi, yang bisa menambahkan beberapa kode seperti ini ya. Kamu bisa pakainya misalkan namanya is null. Jadi kalau df, oke, dot. Kalau describe kan dia statistiknya ya. Nah ini kita bikin df is null. Sum. Di sum dia. Jadi kalau kamu sum nanti kelihatan statistiknya. Jadi student nol.
Math ada 2 yang nol. Science 3 yang nol. English 2 yang nol. History 1 yang nol. Oke. So bisa kau pakai is nul atau isna juga bisa. Is nul juga bisa sama ya. Mau pakai is nul atau mau pakai isna boleh. Nah, kalau di sum berarti dari masing-masing fieldnya. Tapi kalau kamu nggak pakai sum, berarti semuanya dicek satu persatu. Yang mana-mana, yang baris keberapa aja dia terjadi ininya, nolnya ya. Jadi bisa di sum, bisa juga kamu tanpa tanpa sum ya. Boleh kamu coba kalau sum dia begini, kalau nggak pakai sum maka dia tidak rekap ya. Ini. Nah, kalau yang ini adalah secara recapnya, kalau yang atas ini adalah secara detailnya. Oke, mau pakai yang mana silakan. Tapi dia cuma bisa satu karena kalau mau dua-dua harus di print ya, di print atas bawah. Kalau enggak dia hanya ngeprint bagian terakhir aja. Nah, sebaliknya kamu juga bisa melihat yang not nulnya. Pakai code di sini. Ya, ini saya clear dulu. Ini kamu bisa pakai yang detail untuk not nulnya. So ini is, kalau tadi is null, yang ini pakainya yang not null, not null aja, nggak pakai is. Oke. Nah, jadi kalau dia yang not null seperti ini, jalankan maka semua muncul ya ini detail. Tapi kalau yang ini adalah uh, jumlahnya, recapnya. So pakainya is null atau not null untuk melihat yang lengkapnya. Oke, jalankan lagi. Oke, kalau mau melihat detailingnya, biar saya buat tambahkan ya. Tambahkan dari sini, inspect-nya ini bisa dibuat dulu. 4.1 info, boleh. Oke, nanti di bawahnya kamu bisa buat tambahan di sini. Tadi info ya yang barusan ya. Ini yang barusan di info. Nah, kalau yang di sini, kita bisa membuat ini untuk cek nulnya. Oke, 42. Oke, sedangkan yang 43 nanti di sini bisa kita buat yang cek yang not nulnya. Jadi bisa dua cara, mau lihat yang kosongnya atau yang tidak kosong. Nah, itu ada rekapnya. Ya, silakan diadjust lagi sedikit. Misalkan kita mau melihat yang nul atau not nul per detail, kamu bisa buat tambahan di sini 4.4. ah, di sini adalah show lah ini. Show eh, show per atribut lah. Ya, ini boleh. Atau per kolom. Ya. Nah, berarti di sini misalkan kita mau men-show si ini df lah, df ya. Kita mau men-show yang not null, not null dari si oke, sorry, ini harusnya dia uh, PD ya, sorry, PD show yang not null untuk data yang apa namanya, yang match-nya not null gitu. Show per atribut ini. Berarti kalau kamu masukkan gini, nanti muncullah yang mana-mana aja dia. Show not null df. Ini kali ya. Show id ini pandas berarti 18 not null df, ambil yang gendernya not null. Oke, ini saya coba masukkan dulu ke temporer ya. Kemudian nanti eh, oke,
temporernya kita isi dari temporer D, kita isi dari df temporer. Nah, gini harusnya sih. Nah, ini maksud saya gini. Jadi, gimana cara membilangnya ya? Menampilkan yang mat-nya nggak kosong gitulah. Nah, inilah. Ya. Show all data atau show all instance that mat is not null. Ya, itulah maksudnya. Jadi, ambil dulu temnya atau ini temnya juga jadi bisa juga gini sih. Harusnya sih sama aja. Ya. Eh, dipakai dulu ini diambil matnya, oke, simpan ke tem, lalu nanti ditampilkan semua datanya dari yang tem tadi diminta diambil semua. Jadi ini adalah instance yang matnya tidak kosong. Ya, kalau kamu mau ganti lagi yang sainsnya tidak kosong ya bisa aja pakai yang seperti ini. Yang Englishnya tidak kosong misalkan pakai yang ini ya. So tergantung kamu mau ngambil atribut apa. Oke. Tapi kalau kita mau show yang null gimana dia? Yang matnya null. Oh, ya berarti kita bisa buat di sini show yang matnya adalah null. Nah, berarti kita buat di sini jangan PD not null, tapi PD-nya is null. Ya, itu aja. Tuh, munculkan. Nah, inilah yang nilai matnya null. Berarti ini datanya. Oke ya. So, cuman masalah null dengan is null aja. Oke, lanjut. Oke, so tadi itu kita masih main di area ini ya. Anggap tadi kita belum melakukan copy data. Oke, so ini data-data sudah ada semua. Sekarang saya mau bikin copy data. So di sini saya copy dulu datanya. Supaya apa? So once again, we don't have to alter, modify the original files. Ya, kalau kita mau ngubah-ngubah, cukuplah di bagian yang kopinya saja. Supaya kita mau nanti mau ulangi lagi bagian kopinya tetap masih ada ya kayak di fotokopi kan kalau kita mau fotokopi ijazah misalkan atau akta kelahiran kita nggak mengubah-ubah yang aslinya kan tapi yang fotokopinya itu yang kita ubah kita kasih ke orang kita coret-coret untuk menandai sesuatu sih boleh oke so masternya kita nggak ngubah oke, so di sini saya akan mendelete rows-nya yang tadi tapi sebelum saya delete saya mau cek dulu ya. Kalau yang di F copy satu ini apa sih kira-kira isinya? So di sini saya bikin info dulu supaya saya tahu dia seperti apa posisinya. Ya betul, di sini ada lengkap 10, ini lengkapnya 8, berarti missing value 2, missing value 3, missing value 2, missing value 1. Itu untuk English history tadi ya, untuk subjeknya. Oke, so ini bisa saya close sekarang. Langsung saja di sini. Saya copy lalu saya drop si bagian yang memiliki data kosong. Oke, setelah itu saya cetak apa hasilnya. After dropping, jadi seperti apa? Ingat, this we apply to copy one-nya, yang di F-nya kita tidak ganggu gugat. So, I run this, hasilnya apa? Ini dua data sisa. Sisanya tinggal dua data. Oke ya, so proses pertama delete row dengan missing value tadi, which is we have done already. Yang kedua adalah fill the missing value, which is that we will be doing this. Tapi ini dibagi menjadi beberapa pendekatan. Okay. So I make here 7.1 dengan pendekatan apa? Nanti kita coba lihat ya. Di sini lagi saya buat dengan 7.2 dengan pendekatan yang apa lagi nanti kita pelajari. Oke. Ini ada baik agak baik baik tapi malas. Nah, inilah baik baik malas dan ini katanya ini. Betul? Ini ada fill with zero.
Isi aja dengan kosong katanya. Nah, ini ya memang agak malas di sininya. So, kalau dia isi dengan kosong, perintahnya cuma gampang aja. So, ambil yang di F copy tadi ya. Ingat, kita kerjanya yang di DF copy, oke? So, di F copy one, ini kamu fill na. Fill na, nah ya, fill na itu artinya fill the not available, lalu kamu print. Coba lihat hasilnya. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Oke. Nah, kalau mau ambil yang file nomor 2 boleh, copy 2, copy 3 boleh aja. Ya, kalau mau ya gini ya. Kita naik sebentar ke atas di sini ya jangan gitu. Gini aja. Kalau mau kamu pakai copy lagi dulu aja. So, mau bikin DF copy ya DF copy uh, copy 3 misalkan. Copy 3 aja. Copy duanya tadi nggak dipakai ya. Copy 3 aja lah kita utak-atik ya. Oke. So, copy 3-nya ambil dari DF copy ya, diamankan dulu. Copy tree dibuat, lalu kamu fill dan kamu jalankan. Hasilnya seperti ini. So, dia adalah yang missing-missing menjadi nol. Oke, apakah ini bagus? Ya, bagus-bagus aja. Daripada nol, daripada kosong, mending nol. Tapi apakah ini cukup uh, reflected condition? Enggak, karena nol ini nilai nol. Nilainya nol. Sebenarnya dia ikut ujian nilainya nol. Tapi kalau nilainya not available mungkin dia tidak ikut ujian. Bisa saja seperti itu kan. So kadang dipaksa dengan nilai nol nggak berarti apa-apa. Tapi kita sekarang bicara missing value. Gimana handlingnya? Ya udah isi aja dengan nol. Mungkin itu cara yang cukup mudah. Continue. Ini fill-nya dengan apa sekarang? So fill with previous value. Nah, value yang di sebelumnya ambil aja fill yuk gitu. Fill dengan previous value. Nah, caranya gimana nih? Ya, again kamu bikin dulu di F copy 4 ya. Di F copy 4 copy dulu ya. Kemudian kalau dia mengambil uh, previous value, dia pakai fill nah, tapi pakainya F fill, forward fill. Oh, sorry. Mungkin dia bukan forward fill ya, tapi F fill, B fill, before kalinya ya, backward, forward. Um, next value itu backward, forward fill. Oh ya betul lah. Previous value. Oke, so mari kita lihat di sini hasilnya, kita jalankan. Nah, tadi kalau kita tahu nilainya yang mana aja. Nah, ini agak susah kalau data-data di awal. Yang ini memang dia menjadi apa? Tidak diisi. Sebab apa? Dia tidak punya ya. It doesn't have any previous value. Dia nggak ada. Dia data pertama. So dia nggak punya previous value lah. So dia tetap seperti itu. Wow, ternyata nggak selalu berhasil ya. Tapi untuk data-data yang lain seperti apa? Oke, yang mana aja missing value-nya? Ya, kita lihat dulu ya, yang mana aja missing value-nya. Sebentar. Makanya kita perlu untuk mengamankan data masternya. So, yang DF di sini, saya run dulu aja. Ya. So, ini DF-nya. Ingat, missing value ada di mana aja nih? Di atas, so di sini ada City Science kosong nilainya. Nah, kalau dengan mengisi dari sebelumnya, it means that di sini adalah nilainya berasal daripada 78. Oke, si Siti size-nya 78. Oke, si Mei, nah yang ini, sorry ini. John, math-nya 90. Karena diambil dari nilai sebelumnya. So, nanti di sini harusnya nilainya adalah City Science, berapa dia? City Science menjadi 78, John Math menjadi 85. Kalau punya saya, punyamu mungkin beda, tapi in prinsip mereka sama. Ya, so, mari kita lihat di sini. City Science menjadi 78, betul. Karena dia ngambil dari atasnya. Dan George 90, ngambil dari City. Diambil tepat dari nilai sebelumnya. So, itu yang dimaksud dengan uh, previous value ya. So, saya hapus DF ini, pakainya lah
Fill, forward fill. Silakan dijalankan. Kita masih punya untuk pengisinya dari setelahnya. Jadi yang barusan itu ini yang ini diisi dari atas. Oke. Yang ini missing diisi dari atasnya. Jadi turun ke sini dia. Dia ini missing tadinya ini missing. Yang ini nggak bisa karena data pertama dia nggak punya atasnya apa. So dia tetap seperti itu. Oke, so next one is nih ya nomor 7.3. Nah, kalau tadi dengan previous value ini um, dengan next value yang berikutnya. Oke, kita fill dengan next value. Bentar, ini saya buat seperti ini. Oke, kalau untuk fill dengan next value, kita pakai dulu yang kopinya kopi 5. Oke, bikin dulu kopi 5. Kopi 5, kita ambil dari CDF copy. Oke, terus setelah itu kita pakainya sama, fill-nya juga, tapi pakainya be fill atau backward fill. Berarti mengisi dari data yang di depannya mundur ya. Oke, so, sebelumnya saya akan bikin dulu di sini apa hasil df-nya. So kita bikin code-nya df. Nah, df itu hasilnya seperti ini. Saya print aja ya biar jelas. Nah, df itu dia seperti ini. Berarti nanti yang ini akan di-fill, ini akan di-fill, ini akan di-fill ya. Yang kosong-kosong akan di-fill. So, kita akan jalankan dengan ini. Yes. Nah, mari kita lihat ya. Tadinya yang ini kosong kan. Sekarang apa? 75. Dari mana? Dari yang setelahnya. Yang ini kosong. City Science. Saya punya ya. Jadi berapa? 85. Dari mana? Dari sebelumnya. Oke. Nah, yang ini nanti dari mana? Dari 70. Oke. Jadi ini prinsipnya adalah mengisi dari nilai sebelumnya. Oke. So, ini hanya bantuan saja. Saya tutup saja. So, ini hasilnya untuk yang next value. So, di sini saya tambah lagi ya. 7 berapa di sini? 7 berapa lagi ya? 74. Iya. Ini fill with the minimum value. Nanti ada lagi fill dengan maximum value. Oke. Nanti bisa lagi fill dengan average value-nya. Nilai average dari data mereka diisi. Oke, silakan dibuat dulu. Oke, tapi sebelumnya saya mau kasih dulu di sini kalau DF di sini saya describe, kita harus tahu berapa nilai dari maksimum, minimum dan seterusnya. Untuk math ini, nilai min-nya adalah 84. Nilai min rata-rata. Jadi 70. Oke, so nilai dari minimumnya adalah 70 untuk si math ini. So nanti kalau ada math yang kosong diisi dengan 70. Kalau kita pakai dengan cara minimum. Oke, kalau kita cari pakai dengan cara average, maka kita ambil yang nilai min-nya ini, yang average-nya 84. Jadi untuk math itu akan mengambil nilai 84 kalau pakai teknik yang average value. Oke, oke. Sekarang gimana caranya? Ya, mungkin kita lupa, kita coba ke GPT sebentar, tanyakan ke dia. So, tadi yang sudah saya buat, kita coba mampir sebentar ke sini. So, kita akan coba ya. I want to fill the NaN with min or max or average. Ya udah, itu saja. Kita lihat nanti. You can fill missing value in pandas using min max. So kamu tinggal ngambil nanti dari minnya. Oke, kamu ambil. Tapi kalau mau di sini ambil per masing-masing subjeknya. Ya, so kalau kamu lihat di sini ambil dari math-nya, ambil dari science-nya, ambil dari English-nya, nilai-nilai minimumnya, lalu dia di fill. Oh, gitu caranya. Oke. So, ini saya ambil, satu ambil math dulu. Ya. Kita tinggal buat nanti di bagian sini. Oke. So, kita ambil ini. Oh, ternyata subjek kita ada banyak. Math, Science, English, sama History. Di sini
Math, Science, English, sama History. History belum ada ya. Oke, so sekarang di sini saya ambil yang minnya dulu, minimumnya dulu. Kita fill Math dengan minimum, kita fill lagi C, Science. Ini, nah, kita fill C, Science dengan nilai minimum, kita fill English juga dengan nilai minimumnya si datanya, kita fill History dengan nilai minimumnya dari si historinya. Nah, gitu caranya. Ya. So, kalau udah begini, nanti nilainya akan berisi dengan nilai yang baru. Tapi, jangan lupa, kita harus copy dulu dia ke DF berapa? 6 kalau nggak salah. Oke, so ini ya copy dulu dia ke DF nomor 6 supaya kita nggak mengganggu. So, ini yang DF ini semua ganti menjadi nomor 6. Oke? Oh, mana ini? Salah ini. Oh, DF 6. Ya, ganti dulu semua menjadi PDF6. Supaya kita nggak mengganggu data yang aslinya. Oke, nah ini ganti semua menjadi PDF yang ke-6. Oke, so ini much better. Ya, semua DF6 sudah kita ganti. Oke, sekarang saya bisa lakukan printing nilainya. Oke, so print DF copy 6. Yes, nanti nilai-nilai yang missing tadi akan berisi. Sekarang saya print di sini. Ini dia. Memang sebelumnya seperti apa? Kalau mau dibuat di sini print lagi, ya. So print yang si DF-nya saja. Oke, print dulu yang DF-nya saja, aslinya, supaya kita bisa lihat berapa nilai-nilai sebelumnya. So kalau kita lihat di sini, tadi yang NaN adalah yang ini. Nah, karena kita pakai teknik minimum, dari mereka ini berapa yang minimumnya? 72, ya betul 72. Ya, so that's why 72 di sini. Jadi ini bersih dengan nilai 72. Oke, sekarang yang ini. Ada dua ini. Satu, dua. Mereka nilai minimumnya berapa? 79. Kalau saya 79. So ini 79, itu pun 79. Oke, kalau kita lihat dari di sini, dia menjadi nilainya 79 dan 79. Oke, so dia sudah mengambil teknik yang minimum. Very good. So ini saya hapus untuk yang printf ini. So you just fokus ke sini aja. Ya, ini saja yang ini. Ya, silakan dilanjutkan. Ingat, tadi ini nggak saya ketik, saya pun nggak tahu, lupa saya karena dia struktural nulisnya. Ya, saya tahu filna, terus ambil fil yang mana, min, tapi pakai GPT bisa menolong kita. Asal kita tahu ya. Jadi jangan lupa di copy, di backup dulu, lalu diproses. Alright, silakan. So, sekarang untuk yang berikut ini saya kasih PR aja ya. Nanti untuk yang Field with Max ini bisa nanti dipakai di sini aja dia. Kalian coba ya untuk Field Max ya. Tapi jangan lupa ini pakai kopi 7. Oke? Nah, field untuk average nanti pakai kopi berapa? Field pakai average ini pakainya kopi 8. Oke ya, jangan nanti ini. Jadi bisa pakai max, pakai min, pakai median juga bisa. Ya, oke. Ya, sesuai dengan statistik yang tadi. Oke. Oke, saya adjust sedikit ini. Ini harusnya 75, yang ini harusnya 76. Oke, adjust sedikit. Kalau yang 77, ya ini ya. Kita ada cara lain lagi. Namanya pakai interpolation. Fill with interpolation. Interpolation itu pendekatan. Pendekatan yang lebih matematis ya. Nah ini. Nah caranya gimana? Siapa? Oke. Nah, udah. Kita coba aja lagi. Masuk ke ini. Ya. Nah, I also want to fill with interpolation. Nah, interpolation, right code. Nah, ini boleh kita buat ya. Interpolation gimana? So, di sini
Ini good choice dia karena dia tidak mengambil rata-rata, tapi melalui pendekatan eh, trennya, kecenderungan perubahan datanya. So, ini bisa kita bikin interpolation. Ya, ini agak agak sebenarnya intinya gini lah, pakai metode linear, ya metode linear boleh atau metode yang linear. Ini pakai linear metodenya semua. Oke. Cuma dia ada beberapa macam cara di sini. Ya. So, kita ambil salah satu aja. Mana dia nih? Yang inilah. Oke. Kayak ini. Interpolate nanti bisa nih. So, kita pakainya interpolate method linear. Limit limit directionnya both. Oke. Nah, kalau kita mau ambilnya ini adalah um, at the beginning atau end. Nah, tapi kalau kita mau ngambilnya semua, ya ambil aja kayak gini. Oke, so ini uh, yang saya copy dari sini ya. Kita ngambil semua Math, Science, English, History. Kita interpolate nilai-nilainya yang memang dia kosong. Oke, so dari sini um, if interpolate, interpolate. Um, Bentar, kayaknya ada yang salah nih. Em, Kenapa dia nggak fill ya? Hmm, nah, kayaknya ada. Kenapa dia nggak fill? Ini fill by drawing straight line. Begitu doang. Ya udah kita coba aja lah. So kita ambil dari sini ya. Kemudian kita coba masuk ke dalam sini. Ini namanya DF-nya DF berapa? Kita ambil DF 9. Oke. So DF 9-nya kita ambil. Nah, semuanya kita mainkan dulu semua atributnya. Oke. Lalu kita jalankan. Terus, nah, cuman dia memang nggak berhasil mengisi data yang terakhir ya, yang ini ya. Tapi bedanya dengan yang sebelumnya kira-kira gimana? Coba kita lihat di sini dengan mengambil df info, bukan df kita print. Ini data originalnya adalah yang bawah sini. Oke. Data originalnya seperti ini kan. So, ketika dia mau mengisi ini, berapa nilainya? 81 ini. Nah, dia isi 81 ini bukan dari sebelumnya, bukan juga dari setelahnya, dan bukan juga rata-ratanya, tapi dia dengan interpolation. Oke, yang ini berapa nilainya? 81,5. Wow, kenapa semua 1,5? Enggak juga sih. Dia interpolation dari satu row-nya, join 80. Jadi gini, ini mat ini kan punya pola ini. Jadi misalkan kita membuat seperti ini, ada polanya gini, tiba-tiba kosong di sini, lalu dia gini lagi. Nanti dia mencoba melakukan filling bagian ini. Dia coba filling di sini dia. Nah, itulah interpolation. Jadi ada yang hilang, dia coba ngisi. Dan ini biasanya lebih bagus daripada max atau min. Kalau max dia ngambil yang atas. Kalau min ngambil yang bawah. Rata-rata mungkin ngambil yang tengah, tapi mungkin kurang pas juga. Siapa tahu yang bolongnya di bawah. Nah, interpolation itu benar-benar nyambungin yang hilangnya. So, ini jauh lebih bagus daripada kita menggunakan cara yang tadi, ya, min atau max dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan paham. Nah, tadi saya sempat bilang drop, drop, drop ya. Ini tadi ada drop kalau dia ada yang kosong. Nah, itu pendekatan yang pertama. Drop kalau ada yang consist missing value. Nah, sebetulnya ini bisa dibagi cara lagi. Ya, tadi saya nggak sebutkan. Sekarang saya balik ke sini. So, di sini saya buat adalah 6.1 drop if at least one missing value. Nah, ini pakai yang ini. Oke, tapi kalau harus kamu ngedropnya satu emisi kamu drop ya repot juga lah. Terlalu gampang ngedrop. Yang ini drop jika all missing. If all attributes atau all column are missing. Are missing.
Jadi semuanya dia missing. Nah, ini harusnya memang paling tepat. Jadi kalau tadi kamu pakai drop, nah yang ini saya pakainya bukan drop nah lagi, tapi ada tambahan sedikit. Tapi di sini saya copy dulu dia dengan bikin yang copy copy dua ya. So di sini saya copy dulu approach-nya, saya copy copy dua ini adalah dari BF copy. Oke. Nah, jadi untuk bisa dia melihat yang mana saja yang kosong itu, yang semuanya yang kosong pakai how all. Nah, ada how all-nya di sini. Dengan how all dia akan melakukan drop jika semua kosong. Ya, satu row itu bukan hanya satu aja yang kosong, tapi semua semua nilai ujiannya kosong. Misalkan Lina ini ujiannya semua nol, nol semua ini nol. Dia di drop. Tapi kalau cuma satu aja yang nol, misalkan Math aja yang nol, dia nggak di drop lah. Oke, so dengan cara demikian, kalau kita run dia, hasilnya ya lengkap karena tidak ada yang semuanya kosong. Ya, tapi ini lebih hati-hati namanya. Jangan asal drop saja. Drop kalau memang semuanya kosong.